Puluhan wali murid sekolah dasar swasta di kota Yogyakarta mendadak dikejutkan dengan pengakuan belasan siswa sekolah dasar yang mengaku telah dilecehkan secara seksual oleh seorang guru konten kreator berinisial NB di sekolah tersebut. Tak terima dengan perlakuan keji oknum guru tersebut, ke-15 wali murid bersama pihak sekolah Senin siang lalu langsung melaporkan NB ke aparat kepolisian. Belakangan diketahui jika oknum guru tersebut diduga tak hanya melakukan tindak pencabulan, tapi juga melakukan kekerasan seksual dan fisik hingga mengajak para siswa menonton film dewasa. Kuasa hukum korban Elna Febi Astuti menyatakan selain pencabulan, guru yang mengajarkan konten kreator yang masih berusia 22 tahun tersebut juga melakukan kekerasan seksual dan fisik serta mengajak siswa menonton film dewasa. Bahkan yang bersangkutan juga mengajari para siswa menggunakan aplikasi kencan. Jadi anak-anak kelas 6 ini mengeluh atau mengadu terhadap guru untuk kejadian yang dimulai sejak bulan Agustus sampai Oktober. Oleh guru dilaporkan kepada kepala sekolah untuk dilakukan penyelidikan apakah betul ada aduan seperti yang disampaikan oleh anak-anak kelas 6. Jadi satu kelas itu mengadu masing-masing. Akhirnya aduannya dicatat, dibuat catatan sehingga pihak sekolah melakukan penyelidikan internal. Terduga pelaku ini adalah guru, pengajar konten mata pelajaran konten kreator. Setelah itu sekolah melakukan penyelidikan dan dilihat analisanya, akhirnya sekolah memutuskan untuk melaporkan hal ini gitu. Jumlah siswanya 15. Rentang usianya berapa? 15. Kelas 6 SD berapa? 12 ya, 11-12. Itu korbannya perempuan atau laki-laki? Perempuan laki-laki. Kasih Humas Polresta Yogyakarta AKP Timbul Sasana Raharja menyatakan bahwa polisi telah menerima laporan korban dan akan melakukan penyelidikan terkait dugaan pencabulan oleh guru tersebut. Kuat diduga jika aksi pencabulan terhadap 15 siswa itu diduga dilakukan guru tersebut dalam kurun waktu 3 bulan, mulai bulan Agustus hingga Oktober 2023. Tentu saja dinamika proses pelaporannya sangat tidak mudah. Ada dinamika proses yang cukup berat, berdampak pada psikologis kepala sekolah yang menjadi pejuang untuk kasus inilah. Beliau memperjuangkan agar kasus ini bisa dilaporkan. Itu dinamikanya sangat berat di internal. Nah, sekarang kami sudah pada akhirnya bisa melaporkan, cukup maju mundur cukup lama. Sejak November baru dilaporkan sekarang. Yang kami cemaskan itu karena kan kita tidak tahu ya, cycle-nya kekerasan itu kan dari korban biasanya jadi pelaku. Oleh karena itu kondisinya kami dampingi terus secara psikologi saat ini, perlu asesmen lebih lanjut. Ada yang sampai trauma nggak mau main? Ada yang sampai mengatakan jangan laporan takut, karena takut. Kan efek domino ya dari melihat temannya karena itu tidak hanya misalnya satu orang korban, tetapi bisa disaksikan 2-3 orang karena terjadinya di sekolahan. Di dalam kelas? Di kelas dan di luar kelas, maksudnya tapi ranahnya lingkungannya sekolahan. Kasus pencabulan terhadap 15 murid SD kelas 6 ini selain membuat geram para wali murid, jelas mencoreng citra sekolah sebagai pusat belajar dan bermain. Keprihatinan pun disuarakan para selebriti. Dan yang pasti sebagai orang tua miris sekali lah dengan berita seperti ini, dan sangat tidak pantas sekali. Dan semoga kita sebagai orang tua bisa terus mengawasi anak-anak kita ke arah yang lebih baik lagi, dan juga semoga sekolah juga bisa memberikan pengawasan, keamanan yang terus lebih baik lagi agar anak-anak kita safety dan aman untuk belajar di sekolah. Guru itu seharusnya melindungi, mengayomi, dan mendidik anak muridnya dengan baik, bukan melecehkannya. Ini harus ditindaklanjuti dan oknum guru ini harus segera dikasih hukuman yang seberat-beratnya. Aku kesel sih, jujur kesel banget. Mungkin kalau orangnya ada depan aku mau aku jambak kayaknya ya. Dan menurut aku itu pantas untuk diberikan sanksi sosial yang seberat-beratnya juga, hukum yang seberat-beratnya juga. Karena gimana nantinya dia bisa melanjutkan hidup dengan masa lalu dia yang seperti itu gitu.
saya baca, dan ini tuh benar-benar bikin hati saya tuh benar-benar sedih banget dan khawatir sekali, kaget banget sebagai orang tua, karena menurut saya ini tindakan yang sangat tidak pantas. Dan yang pasti semoga pihak sekolah dan juga pihak berwajib, pihak kepolisian bisa memberikan tindakan yang sangat tegas, setegas-tegasnya untuk pelaku ini, dan semoga bisa terselesaikan dengan baik. Saat kasus pencabulan terhadap siswa kelas 6 SD mencuat di kota Yogyakarta, di Banyuwangi, sebuah keranjang tepatnya di selatan Pondok Pesantren Minhajutullah, Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur, warga sekitar geger dengan ditemukannya sebuah keranjang berisi seorang bayi mungil. Bayi itu diduga dibuang oleh ibundanya sendiri. Yang mengejutkan, di balik selimut ada secari kertas putih dengan tulisan tangan berisi wasiat yang diduga ditulis oleh orang tuanya. Pada tulisan panjang itu, orang tua bayi mengaku tak sanggup mengurus bayinya lantaran kesulitan ekonomi. Pada tulisan itu, orang tuanya menuliskan nama si bayi berikut tanggal lahirnya agar kelak jika ia mencari bayinya bisa dengan mudah menemuinya. Pada wasiat itu pula, ia memohon agar tak memviralkan kasus ini. Ya, sesulit apapun sejatinya orang tua tak boleh begitu saja membuang bayinya. Bahkan lebih baik dititip atau diberikan daripada harus dibuang dengan berharap ada yang memungut. Lantas bagaimana reaksi selebriti dengan tindakan orang tua yang tega membuang bayinya? Mohon maaf ya, memang pergumulan atau permasalahan orang itu berbeda-beda. Ya, cuman begini ya, saya nih mau posisinya di 0 atau tidak di 0, katakanlah sekarang lagi bergerak dari angka 0 menuju atas nih. Anak tetap saya perjuangkan. Anda, orang tua di luar sana banyak yang menginginkan punya anak tapi belum dikasih sama sang semesta. Anda udah dikasih berkat, tak ternilai loh itu. Terus Anda buang dalam tanda kutip berkat yang sudah Tuhan berikan ke Anda, nyuruh orang lain ngerawat, terus begitu Anda punya rezeki mau Anda ambil lagi. Gimana ya? Gimana ngomongnya ya? Mohon maaf, saya harus berbicara agak keras. Bohong alasan Anda tidak punya uang atau belum ada uang. Jadi dengan pikir baik-baik lagi, ambil lagi tuh anak. Saat kasus bayi yang dibuang berikut secari kertas yang menyertainya sebagai wasiat viral di jagat maya, aktor Yama Kalos rupanya masih harus berjibaku di jalan hukum dengan mantan istrinya Arvita Dwi Putri terkait perebutan hak asuh putra semata wayangnya. Yama bahkan sudah menempuh jalur kasasi untuk menganulir keputusan majelis hakim sebelumnya terkait hak asuh anaknya. Saya hanya ingin berbicara, perjuangan kami mati-matian itu sudah kami buktikan di PN Tangerang. Sekali lagi nih, di PN Tangerang tuh, kurang keras apa tuh? Karena di situ pembuktian saksi dan bukti secara sah dan meyakinkan, runtuhlah hak asuh Arvita Dwi Putri terhadap Marco Armanda Blesio Carlos. Di situ pertempuran kami mati-matian, karena bukan hanya adu argumentasi, tapi saya dan tim lawyer berhasil memberikan saksi dan bukti, mengajukan saksi dan bukti, dan itu A1 semua. Saksi dan bukti saling berkesesuaian dan bisa dipertanggungjawabkan di depan hukum. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana bisa proses hukum di negara ini, di pengadilan tinggi, permohonan kami yang sudah dikabulkan oleh PN Tangerang digugurkan semua. Digugurkan semua. Kok bisa hasil di PN Tangerang digugurkan semua? Semua. Kayak nggak ada artinya tuh. Saksi dan bukti-bukti saya di PN Tangerang tuh digugurkan hanya dengan argumentasi. Selain melakukan kasasi, Yama juga sudah menyambangi Polres Tangerang Selatan guna mengecek laporannya terhadap mantan istrinya dengan dugaan penelantaran anak. Lantas benarkah hingga kini Yama belum mendapatkan kepastian kapan laporannya segera diproses? Di Polres Tangsel nih, Polres Tangsel itu prosesnya ini mungkin udah setengah tahun, tapi ini kasus nggak jalan-jalan. Padahal saya sudah mengajukan saksi dan bukti dari Kak Ninis Pangerang, dari Uni, dari Bu Leni, dan terakhir Bu Nur. Dalam masa proses perceraian, anak saya darah daging saya tidur sekamar bertiga
bersama ASP dan ADP. Kalian yang masih bilang saya gagal move on, yang saya perjuangkan tuh darah daging saya, bukan tuh perempuan. Tak mau larut dalam kemelut hukum dengan mantan istrinya, Yaman tampaknya tengah berusaha move on dengan menjalin hubungan asmara. Wanita yang menjadi pujaan hatinya saat ini adalah Karina Viola. Belakangan diketahui jika Karina merupakan adik dari presenter Karen Delano. Lantas benarkah Yaman sudah meminta restu dari Karen Delano? Waktu ditanya, kakak, akhirnya saya cuma jawab, Karina, saya siap menjadi pendampingmu yang terakhir. Selain sudah meminta restu pada Yama juga sudah memboyong Karina ke kediaman keluarganya di Semarang sambil menikmati liburan tahun baru di kampung halaman. Lantas benarkah setelah memperkenalkan Karina ke keluarganya, Yama sudah siap meminang kekasih barunya? Kayak nggak yang baru juga masuk ke keluargaku itu kan. Kalau kemarin yang di Suara itu kan pertemuan yang kedua sebenarnya. Gitu. Ya tadi itu untung ada sosok Kak Ike nih, kakak kandungku yang selain aku ada dia yang menyamankan posisinya Karina di tengah-tengah keluarga. Seru, jadi nggak ngerasa kaku sih karena udah kayak keluarga banget langsung. Kalau cepat atau lambat itu mereka serahkan semua ke kami berdua. Sempat rekah merona bersama cinta barunya menuju Mahliga yang suci dengan lelaki asal Makassar, Idam Mase, rupanya cinta Catherine Wilson begitu rapuh. Kemarin diam-diam Catherine sudah menjalani sidang cerai atas gugatan cerai yang dilayangkan Idam pada 9 Oktober 2023 lalu. Tapi sayang pada sidang perdana di Pengadilan Agama Depok itu, baik Catherine maupun Idam sama-sama tidak hadir dan hanya diwakili juru belanya. Lantas benarkah keduanya sudah bulat ingin berpisah? Bahwa hari ini adalah sidang pertama, semestinya secara hukum itu para pihak itu harus hadir, itu pertama. Terus kemudian karena kedua belah pihak, baik Ibu Catherine maupun Pak Idam tidak hadir hari ini, maka majelis hakim hanya menyampaikan dan memeriksa dari bukti-bukti kebenaran dari pengajuan gugatan itu pertama. Terus kemudian pengecekan berkas dokumentasi daripada lawyer itu apakah sudah memenuhi syarat atau belum dalam hukum beracaranya. Poinnya itu. Ya, rasanya terlalu singkat kemesraan yang sempat didekap Catherine dan Idam. Sejauh ini menikah pada 1 Oktober 2022 lalu. Tak lama setelah sebelumnya Catherine banyak diguncang prahara karir dan sempat terjerat kasus narkoba, Idam Mase seolah tampil bak Arjuna yang sanggup memikul beban redupnya karir Catherine sebagai model di industri hiburan tanah air. Tapi degap kemesraan Idam dan Catherine hanya berlangsung 1 tahun saja. Pasangan yang disebut-sebut tinggal terpisah, Idam lebih banyak di Makassar karena pekerjaannya sebagai anggota DPRD dan Catherine memilih tinggal di Jakarta karena masih betah menekuni dunia modeling. Kesetiaan keduanya pun rapuh hingga akhirnya sama-sama memilih berpisah. Lantas mungkinkah tak ada jalan lain selain perceraian? Pertanyaan pertama, alasan mengajukan gugatan itu dikarenakan karena kehidupannya sendiri sudah terpisah. Catherine ada di Jakarta, suaminya sebagai legislator di Sulawesi, anggota dewan, dan mungkin ini punya kesibukan masing-masing, dan akhirnya mereka bersepakat, atau bagaimana saya kurang paham detailnya, Catherine balik ke rumah orang tuanya di Depok, dan Pak Idam masih tetap di Sulawesi Selatan.